anak itu beribadah memang sudah, tetapi beribadahnya itu seperti apa? Benar atau salah? Beribadahnya jamaah kalau umat Islam itu ke masjid atau tidak? Itu nanti perlu panduan khusus, sehingga guru-guru yang selama ini hanya kami share panduan bisa memahami betul-betul, oke? Agar nanti keseragaman di masing-masing kecamatan atau kabupaten itu seragam, ada panduan yang jelas. Sehingga kami kemarin berlima membahas itu, dan hasilnya nanti akan kami advokasikan di masing-masing kecamatan. Dan mudah-mudahan nanti harapan K3S itu merespon kegiatan ini hanya 1 hari. Oke. Kemudian yang berikutnya ada gemar berolahraga. Ya. Gemar berolahraga. Kalau olahraga itu bisa dilaksanakan di rumah, bisa dilaksanakan di sekolah. Otomatis kalau dilaksanakan di rumah, orang guru itu tidak melihat kegiatan olahraga anak di rumah. Kalau kegiatannya dilaksanakan sekolah, tentunya orang tua pun juga tidak bisa melihat kegiatan anak di sekolah. Sehingga olahraganya seperti apa? Sehingga nanti perlu membuat sebuah buku panduan atau buku penghubung antara orang tua dengan anak. Kemudian makan sehat bergizi. Ya, makan sehat bergizi. Makan sehat itu tentunya ada 4 sehat 5 sempurna. Kalau kemarin di Sigalung, SD 1 Sigalung sudah mendapatkan bantuan ya. Iya. Mulai dari Senin. Tapi ini nggak ada informasi ke dinas, sehingga dinas, kepala dinas, apa enggak ya? Nggak ada. Langsung dari Badan Gizi Nasional. Oh iya. Dinas sudah menyampaikan kepada Polri? Belum. Nah, itu sudah. Dari Pak Tentara yang berkali-kali. Iya. Ya, yang tahu nanti, sekolah manapun ketika ada uji coba ke sekolah, tolong disampaikan ke Korwil dulu, biar Korwil juga ikut terlibat di situ memantau kegiatan pemberian makan sehat. Minimal ya di Korwil, nggak ada, termasuk di dinas juga nggak ada, sehingga nanti kami paling tidak bisa melihat kegiatan yang ada di sekolah. Bagi yang belum, nanti insya Allah serempak akan ada makanan seperti itu. Maka penting kalau itu orang luar atau orang yang datang ke situ memberikan makanan, kepala sekolah selaku naungannya Korwil paling tidak melaporkan kepada Korwil ada makanan yang diberikan oleh pemerintah melalui Korwil. Yang berikutnya gemar belajar. Ya, gemar belajar. Tentunya yang namanya anak itu kan termotivasi untuk bisa mendapatkan sebuah pembelajaran yang diharapkan guru itu bisa pinter gitu. Belajar itu tidak harus di ruangan, tetapi di luar kelas pun juga bisa. Nah, maka bisa membangkitkan anak itu gemar belajar itu seperti apa? Ini. Yang berikutnya adalah bermasyarakat. Bagaimana komunikasi anak di masyarakat, di lingkungan sekolah. Bagaimana bergaul dengan teman-teman. Yang terakhir adalah tidur cepat. Ini malah justru tidur cepatnya yang diutamakan. Kalau anak itu tidur itu udah cepat, otomatis kegiatan paginya belajar maupun yang lain
itu akan terpancing untuk bisa semangat. Ini 7 kebiasaan. Dari 7 kebiasaan ini nanti ada kegiatan yang kami berharap disempuyung oleh teman-teman di sekolah, dengan cara kami mendatangkan tim turun ke sekolah, turun ke kecamatan, dan nanti di kecamatan ada kegiatan untuk advokasi maupun sosialisasi. Nah, kami serahkan sepenuhnya kepada Korwil maupun Ketua K3S untuk merespon itu. Kami bersedia hanya tenaganya saja, sumbernya saja. Biar apa? Biar nanti sebadan negara itu sama. Tetapi jika ada yang kreatif di masing-masing itu punya inisiatif lain, bisa ditambahkan, sementing itu kegiatan yang positif. Nih. Jadi nanti harapan kami ada sebuah pelaporan dan tindak lanjut kegiatan yang nanti sudah kami siapkan di Google Form maupun Google Sheet atau Simudi. Jadi nanti setelah kegiatan itu terlaksana, itu masing-masing anak, masing-masing sekolah itu melaporkan kegiatan harian pembiasaannya itu. Nanti pengawas tugasnya memantau kegiatan itu benar nggak dilaksanakan, dan dokumen itu harus dilaksanakan. Ini justru jika nanti teman-teman sekolah ada yang tidak, ini menjadi pancingan motivasi bagi sekolah yang tidak mengikuti. Ya, nah kemudian berikutnya kami sudah menyusun struktur program. Ya, struktur programnya yang pertama adalah pembukaan. Nanti Korwil yang akan membuka. Kemudian kebijakan kementerian dan dinas pendidikan. Nanti barangkali ada yang dari dinas untuk ini waktunya menyesuaikan. Jika hadir bisa diberi waktu siang atau di tengah-tengah, kalau berkenan untuk memberikan materi kebijakan dinas. Yang berikutnya, manajemen implementasi program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang berikutnya, manajemen implementasi program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Kemudian tindak lanjut dan penutupnya hanya 1 hari. Berarti dengan nanti tugasnya untuk mengundang 1 kepala sekolah, yang kedua guru, 1 guru. Tergantung jumlah sekolahnya itu berapa, berarti kumulatif jumlah peserta itu sudah masing-masing berbeda-beda. Contoh, di Karangkobar ada 27 sekolah, berarti kali 2 jumlahnya berapa? 54. Nah, nanti dari itu termasuk jadwal pelaksanaannya. Ini mohon untuk dicatat jadwal pelaksanaannya. Kamis 16 Januari 2025, Kecamatan Pandangarum, narasumbernya Nurholis. 2, Kecamatan Kalibening, narasumbernya Mas Ahmad Sugianto. 3, Kecamatan Wanayasa, narasumbernya Mas Ahmad Fadil. 4, Kecamatan Karangkobar, narasumbernya Pak Mungkono.
5. Kecamatan Banjarmangu. Narasumbernya Mas Budiono. Mas Dewek. Jadi pengen tilik nang Banjarmangu suwe jero ora. Tanggal berapa tadi? 16. Kemudian Senin 20 Januari 2025 Kecamatan Batur, Pak Agus langsung ngeser. Narasumbernya Pak Budiono. Bejawaran Pak Mungkono, Pak Gentar, Pak Nurholis, Madukoro, Pak Slamet Sugianto, Sigaluh, Pak Ahmad Fadil. Berikutnya Rabu 22 Januari 2025 1 Punggelan. Narasumbernya Pak Budiono. Wanadadi Pak Mungkono. Rakit Pak Slamet Sugianto. Banjarnegara Pak Nurholis. Pak Gedungan Pak Ahmad Fadil. Berarti nanti narasumbernya cukup satu-satu, cuma satu dari ini. Berikut Kamis 23 Januari 2025 Susukan Pak Ahmad Fadil. Purworejo Lampok Pak Slamet Sugianto. Mandireja Pak Mungkono. Purwonegoro Pak Budiono. Dan yang terakhir Bapak Pak Nurholis. Lah monggo jadwal yang sudah kami pasang di situ, kami harap untuk kecamatan tidak ada kegiatan yang membarengi kegiatan ini. Kaitan dengan pelaksanaan dan ubah berikutnya monggo diatur masing-masing kecamatan. Dan harapan nanti untuk kegiatan ini sukses dan semua guru paham atau bisa menerapkan 7 kebiasaan anak sekolah. Ini yang tentunya hal baru karena ini sebuah kebijakan yang diberikan oleh kementerian, maka kita wajib untuk bisa mengikuti, dan mudah-mudahan nanti perbedaan kurikulum ke depan nggak usah jadi masalah. Mengingatkan saja untuk kurikulum nanti di bulan Juni harapan semuanya sudah jadi, karena kebutuhannya bukan hanya untuk sekolah, jebule pada butuh UPNN. Iya kan? Iya. Maka monggo untuk bisa diingatkan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan ini nanti monggo kaitan dengan ubah rapi dan sebagainya kami serahkan sepenuhnya kepada jenengan, dan narasumber monggo untuk bisa diopeni begitu. Begitu openi ya di PJD lah aja kebangetan gitu Pak Budi. Iya. Sampai di sini ada yang bertanya, Mas Agus? Yang oh nomor itu Pak Budi, jenengan gak usah nganggur transportnya Pak Budi.
Budi. Dan Pak Budi insya Allah ikhlas dan tanpa bayaran dari dinas. Legowo katanya. Ini demi anak bangsa. Manajemen Ya, gitu ya, Pak Budi, implementasi ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti lain masalah. Atasnya Yang lain? atasnya kebijakan kementerian, kebijakan Oke. kementerian. Gak usah.